Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Masih semangat nggak? Coba katakan, saya semangat hari ini. Saya mau menerima kebenaran. Ya, saudara, saya mendadak tadi malam disuruh bagi sesuatu hari ini. Yang seharusnya Dokter Lia hari ini, tapi dia berangkat ke Medan. Jadi terpaksa saya terima dengan senang hati ya. Saudara, saya menyinggung sedikit dulu masalah frekuensi karena ini menarik bagi saya. Saudara pernah tahu garpu tala? Garpu tala, kalau ada dua garpu tala pada frekuensi yang sama, kalau satu dibunyikan maka yang satunya ikut bunyi. Ya, sekalipun ada jarak gitu ya. Ada satu konsep yang dikatakan your universe is a reflection of what inside of you. Jadi alam semestamu itu hanyalah menjawab apa yang ada di dalam gelombangmu, pikiranmu, perasaanmu, renunganmu. Itu adalah sebuah gelombang yang terpancar dari diri seseorang yang akan dijawab, direspon oleh siapa? Semesta. Ya. Pernah dengar khotbahnya Pak Agung yang dulu yang sejenis tarik menarik? Masih ingat? Saudara ini nggak suka dengar khotbah apa bagaimana ya? Saya dulu ingat itu dulu di SHRK ya. Jadi kalau hidupmu seperti apa, itu sebenarnya gambaran di dalammu itu apa. Gitu ya. Tapi saya nggak akan bahas itu. Hari ini saya masih merenungkan, saudara. Saya setiap kali khotbah di tempat ini saya akan selalu merenungkan. Saya merenungkan khotbahnya Pak Joshua hari Sabtu. Ada yang ingat khotbahnya Pak Joshua apa? Coba yang di belakang? Penyatuan ya kan? Ada yang ingat penyatuan dan pemisahan ya. Saya merenungkan dan saya dengar kemarin khotbah bukan khotbah lah, cerita di Grand Room ya. Ada yang bukan anak Tuhan, ya dengerin khotbah katanya. Terus dia praktek menjara dari 8 penjuru mata angin kalau nggak salah. Terus dia mengalami, ya. Sedangkan banyak anak Tuhan nggak ngalamin. Kurang budel lagi. Apa masalahnya sebenarnya? Nah, itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Saudara siap? Sebenarnya saya pengen kita bernyanyi, tapi saya coba lagi renungkan lagunya apa yang cocok ya. Ya. Gak, hidupku menggenapi firman-Mu ya udah. Oke? Kita nyanyikan lagu dulu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, amin, amin. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Katakan sekali lagi dengan yakin, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin, betul? Dalam hukum ada istilah mengikat, final dan mengikat. Coba katakan final dan mengikat. Firman Tuhan itu juga adalah hukum yang bersifat final dan mengikat.
Apa artinya final? Final adalah sebuah ketetapan, keputusan, suatu pernyataan yang tidak bisa diubah. Itu namanya final. Contoh ya, ketika Mahkamah Konstitusi merubah undang-undang syarat peserta calon presiden dan wakil presiden, disebut itu final. Maka tidak ada lagi lembaga lain atau cara lain untuk membatalkan itu. Paham sampai di sini? Kemudian disebut mengikat. Kalau disebut mengikat, berarti sesuatu itu mengikat semua orang tanpa terkecuali. Kalau firman Tuhan itu disebut final dan mengikat, maka firman Tuhan itu the final truth. Mengikat semua yang ada di semesta, yang ada di bumi, yang ada di surga, yang ada dimanapun di bawah bumi sekalipun, tunduk dan harus taat kepada firman itu. Oke? Maka seharusnya kalau ada sebuah firman yang kita dengar dan kita tangkap, maka pasti firman itu akan memberikan hasil. Coba katakan, firman Tuhan itu pasti memberikan hasil. Ya, semua firman pasti memberikan hasil, gak mungkin gak memberikan hasil. Karena dia final dan dia mengikat. Oke? Kalau Alkitab firman berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman, maka tidak ada yang bisa menggoyang itu. Gitu ya. Nah, tetapi kenapa banyak orang gak ngalami firman? Tidak seperti yang disampaikan kemarin, tidak ada yang lahir dari hidupnya, tidak ada perubahan, tidak ada buah yang keluar. Sedangkan benih yang dia terima, saudara, kita ini semua terima benih yang sama. Terima firman yang sama, betul ya? Dan kualitas firman yang Bapak Ibu terima, yang pemimpin yang lain terima, yang Bu Iin terima, itu sama. Kuasanya sama. Tetapi kenapa di satu tidak berfungsi, yang lain berfungsi? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Hari ini, coba tampilkan judulnya. Kita akan belajar kata tafah. Apa? Pernah dengar ini? Ayo ini aja pernah dengar. Yang lain pernah dengar gak nih? Tafah, saudara. Saudara, kita baca ya Mazmur 78 ayat 41. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, they turn back and they tempted God and limited. Ya. Mereka mencobai dan menyakiti hati Tuhan. Hari ini kita akan fokus satu kata, supaya saya berdoa gini, Bapak Ibu itu menangkap dan ingat selama-lamanya. Ya kan? Dikatakan orang Israel menyakiti hati yang kudus dari Israel, menyakiti hati Tuhan. Janji untuk masuk ke tanah Kanaan itu nggak mungkin dirubah oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel adalah mereka menyakiti hati Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut limited, membatasi. Dalam bahasa aslinya itu berasal dari kata tafah, yang artinya sama dengan menyakiti, atau limited berasal dari bahasa membatasi, memberi tanda batas, atau mengekang. Ya, kita akan pelajari 3 hal ini: membatasi, memberi tanda batas, dan mengekang. Inilah sebenarnya yang kerap kali dilakukan oleh orang percaya. Kalau firman gak terjadi, janji gak jadi kenyataan, problemnya 3 ini.
tanpa disadari. Saudara ya. Tanpa disadari. Mari kita lanjutkan. Ini saya cuma 3 slide. Lanjutkan ke slide kedua. Bentuk-bentuk tafah. Tidak percaya. Kenapa orang gak percaya? Ketika firman Tuhan mengatakan sesuatu, manusia itu selalu berargumen dalam pikirannya. Bagaimana Tuhan akan melakukan itu? Bagaimana saya akan melakukan itu? Selalu ketidakpercayaan itu muncul karena reasoning. Cara berpikir manusia ingin tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Ketika Yesus berkata pada orang Yahudi, "Aku sudah ada sebelum Abraham ada." Bagaimana jalannya? Ya, ini yang pertama. Ini bentuk tafah. Ketidakpercayaan adalah tafah, saudara. Ya. Yang kedua, bentuk tafah yang kedua adalah menolak. Yesaya 39. Sebab mereka adalah bangsa yang memberontak, anak-anak pendusta, anak-anak yang tidak mau mendengar hukum Tuhan. Saudara, kadang-kadang ya, Anda duduk di sini ya, bisa saja terjadi penolakan-penolakan halus. Ketika yang disampaikan tidak sampai di jangkauan cara berpikir kita, itu adalah tafah. Yang ketiga, double mind. Yakobus 1 ayat 6. Orang yang mendua hati janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, satu sisi saudara mau percaya gitu. Tapi ketika saudara mau coba jalan dengan apa yang saudara percaya, di tengah-tengah ada hembusan angin. Hembusan keadaan, ya tak? Hembusan situasi. Tuhan menjanjikan sesuatu, saudara percaya. Di tahap ini saudara percaya. Dan saudara melakukannya. Tetapi di tengah jalan ada hembusan angin. Mulai kita melihat fakta jasmaninya tidak seperti yang dikatakan. Double mind. Ya kan? Yang keempat, tidak memperhatikan. Ya, Ibrani 2 ayat 1. Harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Saudara pernah sadar enggak? Firman disampaikan, saudara dengar, tapi sebenarnya saudara enggak memperhatikan. Orang yang tidak memperhatikan sudah pasti enggak akan dapat apa-apa. Karena sebenarnya syarat pertama untuk orang bisa menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran, syarat pertama itu memperhatikan. Karena ketika kita tidak memperhatikan, maka kita nggak akan ngerti. Maka kalau nggak ngerti, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau nggak diperhatikan, nggak mengerti apa yang terjadi, iblis akan ambil. Ayatnya ada kan? Jadi seberapa sering kita duduk dalam sebuah pertemuan ibadah,
firman disampaikan, sesuatu disampaikan, Anda itu tidak memperhatikan. Pikirannya melayang-layang kemana-mana. Ya kan? Dia ada jalan sendiri gitu. Itu tafa. Ya, tidak memperhatikan. Yang kelima, melihat diri sendiri bukan seperti firman Tuhan katakan. Ini terjadi kepada 10 pengintai. Kalau kita tidak merubah cara berpikir, cara melihat, ini cara melihat. Seperti yang Tuhan katakan, itu adalah tafah, saudara. 10 pengintai masuk ke tanah Kanaan, mereka langsung melihat diri mereka belalang. Saudara, di tempat ini, saudara menerima firman pewahyuan yang ajaib dan luar biasa. Tapi pertanyaan saya gini, seberapa banyak engkau melatih dirimu melihat dirimu seperti itu? Seberapa banyak engkau di tempat ini melihat dirimu bahwa engkau dan sayalah pemilik semesta ini? Pernah saudara lihat itu? Seberapa banyak engkau melihat dirimu, kamulah penguasa langit dan bumi? Ini gak banyak yang amen. Engkaulah pemilik semua kekayaan yang ada di bumi. Jangan cuma amen di sini. Latih dirimu untuk melihat seperti itu. Ketika Tuhan berkata sesuatu, nah kamu panglimaku, kamu pangeranku, kamu kekasihku, kamu kesayanganku, kamu gak pernah bisa lihat itu, tafa. Dan itu kita harus melatih. Ini butuh dilatih, saudara. Ya, ujungnya 10 orang itu benar-benar habis. Ya, yang keenam, menggantikan firman dengan pikiran sendiri. Ya, lebih percaya pada logika atau tradisi daripada firman. Nah, contoh begini. Kadang kan Tuhan itu nyuruh gak masuk akal menurut manusia ya. Seperti Elisa nyuruh Naaman celup di sungai Yordan. Kira-kira logikanya di mana? Sembuh dari kusta hanya mencelupkan diri di sungai Yordan. Gak masuk akal sama Naaman. Tapi Tuhan bilang begitu. Tuhan katakan, kamu dan saya adalah manusia ilahi. Percaya enggak? Memang orang-orang yang belajar untuk sesuai dengan Tuhan katakan, orang dunia akan berkata engkau gila. Akan dibilang engkau sombong. Mungkin ya, dengan segala merek yang lain. Ya. Saudara, kadang kita dengar firman Tuhan, tapi selalu kita barengin ketika kita diperintah, selalu kita bilang tapi. Alkitab berkata, di dalam Kristus aku sanggup menanggung segala perkara. Gak pakai tapi. Butuh ditanam. Butuh ditanam. Yang ketujuh, ketakutan. Ya. Ketakutan, ini salah satu tafa yang banyak dialamin orang, takut. Takut akan hari esok, takut akan sebuah konsekuensi. Ya. Saudara, tadi frekuensi yang paling bawah reptilian itu. Karena sebenarnya mereka itu try to survive.
Nah, kalau orang hidupnya itu try to survive, dia akan ada di zona itu. Zona apa? Takut. Siapa di sini? Takut tidak makan, takut nasibnya nggak jelas, takut masa depan, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Ya kan? Itu bahaya. Selama ada ketakutan dalam diri seseorang, sudah pasti dia tidak bisa masuk ke dalam penggenapan firman Tuhan. Gak bisa. Pak Yusa itu paling keren kalau ngajar masalah takut ya. Ya wes, terserah. Ujungnya apa sih yang paling risiko tertinggi yang akan kita hadapi? Cuman mati kan? Betul gak sih? Gak ada yang lain kan? Ya. Saudara gak punya uang, saudara gak langsung mati kok. Tapi nanti lama-lama kalau sampai nih di ujung, mati kok. Itu risiko paling ujung itu. Nah, kalau kita sudah sampai di titik, Anda itu gak takut apapun. Anda gak takut miskin. Anda gak takut jelek. Sebenarnya ada gak sih yang saudara perlu antisipasi di hidup ini? Ketika Tuhan berkata sesuatu, ada gak? Gak ada pikiran lain. Nah, karena tidak ada ketakutan, sehingga kita dengan tenang menghadapi dan dengan tenang mengikuti mau kemana. Kenapa orang buru-buru pengen cari jalan keluar? Karena takut. Akhirnya ngutang, ya kan? Karena takut. Kenapa Saul buru-buru memberikan persembahan yang seharusnya bukan tugas dia? Kenapa? Takut. Kalau seandainya Saul berkata, Tuhan pokoknya aku mau taat, mau mati, matilah. Gara-gara kalau Tuhan gak tolong. Saudara, saya pernah mengalami. Dulu ketika saya gak punya uang, saya gak makan, saudara. Saya gak buru-buru minta tolong, buru-buru cerita ke orang lain. Saya diam. Dan tidak ada satu orang pun yang saya kasih tahu. Saya bilang gini, Tuhan, kalau Engkau gak tolong aku, kalau aku gak makan, kalau aku mati gara-gara itu, biarlah. Ya udah biar. Lolos. Tahun lalu saya pernah cerita ya, masalah bertubi-tubi datang. Ya banyak banget masalahnya. Saudara, nggak ada saya cerita ke siapapun di Mahanaim serasa perasaan saya. Bahkan ke Ibu Panglima saya nggak cerita apapun. Saya ditipu miliaran, masalah politik, masalah hukum, banyak banget. Pidana, perdata, masalah RT, banyak banget. Saya diam. Dan saya tidak nangis doa jerit-jerit ke Tuhan. Enggak. Saya enggak ada, saya bilang, Tuhan tolong. Enggak ada, saya enggak ada. Saya cuma bilang apa? Kalau saya doa, saya angkat tangan. My loving Father, I know you love me so much. Udah, sampai di situ aja doa saya. Saya bawa kasusnya satu-satu ke Tuhan. Tuhan, kasus ini tolong, ini tolong. Enggak, saya enggak ngomong. Karena setiap kali saya bilang my loving Father, udah itu cukup. Dan saat ini semuanya beres. Ya, ketakutan. Yang ke-8, ini saudara, tidak merubah pikiran. Tanggalkanlah manusia lama, tetapi perbaharuilah roh dan pikiranmu. Ini Pak Joshua Luki sering mengkhotbahkan ini di sini. Bagaimana
menyamakan pikiran dan konsep kita dengan apa yang Tuhan katakan. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi banyak sekali manusia kita ini, anak-anak Tuhan, struggle mencoba mempertahankan. Kita itu mencoba mempertahankan hidup kita, padahal sebenarnya nggak akan bisa. Kita mencoba mempertahankan reputasi, kita mencoba mempertahankan kenyamanan. Kita pengen antisipasi segala sesuatu supaya berjalan sesuai dengan yang kita mau. Kita kadang lebih suka stay pada cara berpikir kita, pada perasaan-perasaan kita yang gak jelas. Kita lebih suka stay pada pikiran victim atau korban. Menyalahkan yang lain, menyalahkan keadaan. Ya, manusia itu suka di situ. Dan itu nggak akan kemana-mana, saudara. Nah, selama hal-hal ini, ya ini slide terakhir kan ya, udah habis ya. Selama hal-hal ini bercokol dalam diri seseorang, itulah yang membuat benih yang tidak korup itu, ya, tidak menghasilkan apa-apa di dalam hidup seseorang. Menjadi impoten. Saudara, firman itu abadi. Saudara pernah dengar satu cerita benih yang ditemukan ribuan tahun dan masih bisa dipakai? Pernah dengar itu? Kenapa benih itu tetap tinggal jadi benih sampai ribuan tahun? Tidak bertemu tempat tanah untuk dia bisa bertumbuh. Tapi benih dunia saja bisa bertahan ribuan tahun, gak rusak. Apalagi benih firman Tuhan yang sifatnya abadi. Coba katakan, firman Tuhan itu benih abadi. Dia hanya butuh menemukan, berjumpa untuk dia tumbuh. Ketika kita mau menyelaraskan pikiran kita, menyelaraskan hati kita, menyelaraskan cara pandang kita terhadap diri kita seperti yang dikatakan oleh firman itu, maka firman itu yang adalah benih abadi, dia akan bertumbuh sendiri. Dia akan jadi besar dan dia akan memberikan buah. Ambil satu benih firman Tuhan saja dulu. Tanam dalam hatimu dalam-dalam. Kalau di tempat ini benihnya begitu banyak, banyak banget. Ini saya akan sampaikan sekali lagi dan saya sudah sering sampaikan. Ketika saya mengambil satu benih firman Tuhan, ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, kamu anakku. Benih itu saya ambil. Kemudian saya mulai ngomong pada diri saya anak Allah, saya anak Allah. Itu awal transformasi besar dan perubahan besar terjadi dalam hidup saya. Satu kata, satu kalimat, anak Allah. Di tempat ini ada banyak. Ada benih, kamu tidak terhentikan. Coba rahmi benih itu. Impossible is nothing. Itu benih, saudara. Pernah gak kau tanam dalam dirimu dalam-dalam sampai itu menyatu, membelah setiap jiwamu, meradiasi jiwamu sendiri. Perkataan impossible is nothing. Atau terlalu sibuk kita muter-muter, tidak pernah memberikan sedikit waktu mengambil benih. Saya ambil benih, I am supernatural. Kan ada tempatnya. Saya mulai tanamin. Saya
saya ambil benih, saya akan jadi kepala, tidak menjadi ekor. Saya ambil benihnya. Saya omongin, saya bikin deklarasi, saya bikin afirmasi. Tadi malam yang ajaib, saya buat afirmasi, tiba-tiba bisa jadi lagu ternyata. Pakai AI. Coba saya tes satu ya. Saudara, pakai AI ya. Jadi bisa ngelagu, bisa nge-rap. Ya, nih, dengerin ya. Coba download dulu ya. Dengerin. Semakin hari saya semakin besar, semakin kaya, bahkan sangat kaya. Saya semakin berkelimpahan dalam segala hal. Uang saya semakin banyak, aset saya semakin bertambah, dan saya semakin mudah mendapatkan uang. Jumlah uang yang saya terima setiap bulan terus meningkat. Panjang saudara, ini panjang ya. Ini afirmasi saya saudara. Itu pasukan Sumatera Utara saya bagi itu. Jadi dengan teknologi saudara bikin afirmasi, malas dengar suaramu sendiri, bikin rap. Bisa jadi jazz, bisa pop, bisa rock, macam-macam. Ya. Oke, ya. Nanti saudara tahu rahasia saya, di situ coba saya tulis soalnya. Ya. Itu cara nanam benih saudara. Karena sebenarnya ya, seperti saya bilang tadi, yang sudah disampaikan oleh Bu Esther, kalau itu sudah kuat di dalammu ini, maka tidak ada kuasa apapun di semesta yang bisa bilang no. Karena apa? Saudara bersatu dengan firman Tuhan. Karena apa? Tadi firman Tuhan itu bersifat final dan mengikat. Contoh misalkan, Tuhan berkata, "Nah, aku berikan kamu kunci Daud. Sehingga apa yang kamu ikat, yang kamu tutup, tertutup, apa yang kamu buka, terbuka." Tuhan berikan saya kunci Daud. Itu final dan mengikat. Mengikat artinya apa? Ketika saya bilang, langit tertutup, langit itu terikat dengan kebenaran itu. Maka tidak ada excuse bagi langit untuk berkata no. Ngerti? Itu namanya mengikat. Ketika Tuhan bilang, "Aku beri kamu kunci Daud, supaya yang kamu tutup, tertutup, engkau buka, terbuka." Ketika saya bilang, pintu neraka, engkau ditutup. Maka pintu neraka harus tunduk. Kenapa? Karena firman Tuhan, bukan karena perkataan saya. Karena firman Tuhan tadi bersifat final dan mengikat. Itu artinya mengikat. Tidak ada satu unsur, satu institusi, satu lembaga, satu kekuasaan, satu nama di alam semesta yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak terikat, tidak masuk dalam cakupan firman. Gak ada. Baik mereka yang bertelinga maupun mereka yang tidak bertelinga. Mau batu sekalipun, mau bulan, bintang, matahari, tunduk semuanya. Mazmur 8 ayat 3-6. Tuhan memberikan semesta, buatan tangan Tuhan, bulan, bintang, matahari, ditaruh di bawah kuasa kita, di bawah kaki kita. Itu firman. Tidak ada hukum lain yang bisa membatalkan itu. Maka kenapa saudara, sekehendak saudara sebenarnya, kalau mengerti, sekehendak saudara lah sebenarnya bicara kepada bulan, bintang, matahari. Karena ayatnya jelas di Mazmur 8. Jadi karena firman itu sifatnya abadi, tidak bisa dirusak oleh apapun dan tidak bisa dirubah apapun. Dia hanya butuh menemukan
tempat yang pas, dia akan bertumbuh. Entah sekarang, entah besok. Itu masalahnya ada di Anda dan saya. Apakah dia seperti benih dunia yang pernah ditemukan ribuan tahun, baru ketemu benih itu, tidak tetap jadi benih selama-lamanya, karena dia tidak pernah ditanam. Firman Tuhan sama. Semua firman yang saudara dengar, itu adalah benih. Pilihannya, akan kau biarkankah dia tetap jadi benih sampai engkau pulang ke surga, atau kamu mau biarkan tumbuh dari sekarang? Oke? Ya cukuplah ya. Oke, kita sembah Tuhan dulu. Kita nyanyikan lagu tadi juga. Sebenarnya nanti mungkin akan kita ciptakan lagu-lagu baru ya, supaya banyak ya. Iya. Nanti saudara kalau punya afirmasi nanti kasih ke saya bikin jadi lagu. Ya kita nyanyikan lagu itu aja lah.